Oke, baik, terima kasih. Jadi saya harap untuk pertemuannya pada minggu lalu kemarin semuanya masih ingat-ingat ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Nah, untuk laju reaksi di sini kan sebelum kita masuk nanti pada laju reaksi di sini kita belajar pelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, sesuai dengan pertemuan kemarin kita sudah masuk pembagian kelompok untuk melakukan praktikum sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk dalam bentuk kelompok sesuai dengan pembagian kemarin yang sudah dibagikan. Jadi untuk praktikumnya silakan adik-adik melakukan percobaan, tapi di sini kita buat bersamaan sesuai dengan panduan yang ada. Kan sudah simak video kemarin toh? Sudah tahu. Oke. Untuk kelompok yang pertama kita bahas pertama di kelompok 1 yakni tentang konsentrasi. Nah, pada konsentrasi di sini kan praktikum di sini kita buat yaitu perubahan suatu konsentrasi antara balon yang diisi cuka dengan balon yang diisi soda kue dengan cuka. Langkah yang pertama mari sudah kita sama-sama. Langkah yang pertama masukkan 3 sendok cuka ke dalam botol. Semua perhatikan ya, nanti hasil pengamatan itu ada. Selanjutnya untuk setiap masing-masing balonnya itu untuk botol pertama satu sendok soda kue, sudah. Coba pelan-pelan angkat dia pembalon. Pelan-pelan. Sudah. 2 sendok Sudah. ya. Angkat, masukkan secara bersamaan. Masukkan ke dinding botol. Nah, sudah. Jangan kasih naik ya. Sabar dulu. Sudah. Pelan-pelan aja.
5 sendok asam cuka ke dalam gelas kimia. Langkah selanjutnya, adik-adik masukkan setiap cangkang telurnya. Di sini kan ada cangkang telur yang utuh, sedang dengan yang kecil. Nanti untuk pada saat memasukkan dia punya cangkang telurnya tuh nanti dihitung dengan menggunakan stopwatch. Tuh nanti lihat reaksi yang lebih dulu berubah tuh di menit keberapa, di aqua yang keberapa ya. Oke, lakukan secara bersamaan. 1, masih cangkang 2, 3. Perhatikan. Untuk yang lebih bereaksinya di gelas yang keberapa? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang pertama. Oke. Sudah berhasil toh? Jadi untuk luas permukaan ini semakin banyak dia punya banyak cukanya itu, atau semakin banyak dia punya ini cangkang telur yang di dalam cuka. Jadi dia lebih cepat bereaksi. Semakin cepat besarnya laju reaksi. Jadi untuk yang luas permukaan ini yang berhasil pada cangkang telur yang digerus toh. Ya. Nah, di sini kita praktikumnya tentang suhu. Sabar, Ibu bisa ulang. Lanjut yang ketiga tentang suhu. Nah, untuk suhu di sini kita percobaannya menggunakan tablet atau vitamin C dengan air panas dan air dingin. Nanti kita lihat untuk suhunya tuh mana yang lebih cepat bereaksi atau berubah. Silakan untuk langkah pengerjaannya. Sudah untuk stopwatchnya sudah. Sekarang larutkan tabletnya secara bersamaan. Nanti lihat perubahannya dan cepat hancurnya tuh di menit keberapa. 1, 2, 3. Lihat dia punya hancur. Yang panas. Yang cepat lebih bereaksinya di air panas atau air dingin? Air panas. Belum nah. Untuk kelompok yang ketiga tentang suhu reaksinya. Untuk kelompok yang ketiga itu kan tentang suhu. Jadi untuk reaksinya itu sudah dibuktikan tuh bahwa reaksi yang lebih cepat bereaksi itu ketika vitamin C dilarutkan dengan air panas ketimbang vitamin C yang dilarutkan dengan air dingin. Nah, untuk alasannya itu
Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Oke, baik, saya akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi terhadap konsentrasi. Yang pertama, mengapa botol pertama berkembang lebih lama daripada botol yang kedua? Botol yang pertama mengembang lebih lama pada suatu reaksi berkonsentrasi karena konsentrasi reaktan mengurangi laju reaksi. Yang kedua, mengapa botol kedua mengembang lebih cepat daripada botol yang pertama? Karena botol yang kedua mengembang lebih cepat pada reaksi konsentrasi karena konsentrasi reaksi yang lebih besar akan mengembangkan laju reaksi yang lebih cepat. Sekian dari hasil pengamatan kami. Terima kasih. yang mempengaruhi laju reaksi tentang konsentrasi. Jadi adik-adik bisa perhatikan untuk kedua perbedaan yang ada pada balon dengan asam cuka dan soda kue. Nah, untuk perbedaannya di sini kan ada. Nah, kenapa untuk pada botol yang kedua yaitu dia lebih cepat bereaksi ketimbang botol yang pertama? Karena untuk botol yang kedua ini kan dia lebih cepat bereaksi karena soda kuenya paling banyak, yakni 2 sendok ketimbang dengan 1 sendok soda kue pada botol pertama. Otomatis semakin banyaknya konsentrasi maka semakin cepat laju reaksinya yang bereaksi. Nah, di sini sebagai konsentrasinya itu soda kue, jadi yang penghubung sebagai larutan yang cepat bereaksi itu soda kue yang berpengaruh banyak ke asam cuka dan botol. Nah, untuk kelompok 2-nya itu sudah hasil pengamatan kelompok 1-nya itu hasil pengamatannya sudah sesuai karena berdasarkan pelakuan yang telah dibuat untuk perbedaan antara konsentrasinya sudah pas. Jadi untuk kelompok 1-nya sudah pelakuannya sudah mantap. Sekarang kita lanjut ke pengaruhi laju reaksi tentang luas permukaan. Nanti kelompok lain bisa memperhatikan agar sebentar tidak terjadi kesalahan. Tentang luas permukaan. Dari praktikum yang telah kami buat bisa dilihat bahwa semakin luas dari praktikum yang pertama yang kecil itu lebih cepat bereaksi karena semakin luas permukaan semakin cepat bereaksi, dan yang sedang itu agak lambat karena luas permukaannya tidak terlalu luas, sedangkan yang besar itu lama karena permukaannya sempit. Dan ada dibuktikan oleh waktu yang telah kami hitung tadi, yang kecil membutuhkan 6 detik, dan yang sedang membutuhkan 23 detik, dan yang besar membutuhkan 33 detik. Oke. Ya. Oke, baik. Untuk faktor yang kedua
jenis air. Yang pertama ada air panas, yang kedua ada air dingin. Nah, pada air panas, vitamin C-nya larut sangat cepat, dalam waktu 3 menit 12 detik. Sedangkan pada air dingin, vitamin C-nya larut sangat lama, yaitu dalam selang waktu 7 menit 22 detik. Nah, vitamin C larut pada air panas dikarenakan cepat larut pada air panas dikarenakan semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya pun semakin besar. Nah, sebaliknya vitamin C lambat larut dalam air dingin dikarenakan semakin rendah suhu, maka laju reaksinya pun semakin kecil. Nah, demikian presentasi dari hasil praktikum kami.